Bismillah, teman-teman, kali ini saya memiliki pembahasan yang cukup membagongkan dari seorang Habib. Ya, kebetulan saya lagi di jalan dan tertarik untuk membahasnya. Akhirnya saya bahas di sini. Saya ingin memberikan suatu tanggapan yang perlu kalian dengarkan mengenai pernyataan Habib Bahar yang sungguh menggelitik. Sangat-sangat menggelitik menurut saya. Yang dimana menurut kitab yang dia baca atau dari salah seorang ulama yang dia baca di sini, ada pernyataan yang membuat saya itu heran, yang tidak sesuai ekspektasi dan tidak sesuai realita. Ya, kembali lagi kepada apa yang saya sampaikan, bahwa ketika Bahar Smith ini berceramah, kalau bukan isinya doktrin, pasti dawir. Kadang kalau bukan dawir, dongeng. Kalau bukan dongeng, ya kalian bisa tebak sendirilah. Marah-marah, emosi, sontoloyo. Dan kali ini saya ingin mengajak kalian menyimak satu pernyataan dari Bahar Smith, yang dimana dia membaca suatu kitab, dan isi kitabnya kita langsung saja ke video biar kalian sama-sama tahu. Idza junna syarif hal yusamma syarifan amla. Apabila seorang habib, seorang syarif, seorang sayyid gila, yusamma, dia tetap dipanggil, dia tetap diberi gelar sayyid, habib, syarif atau enggak? Tetap. Berarti jawaban ente sama dengan jawaban para ulama di sini. Oke, jadi apabila ada seorang Habib gila, stres, dan dia hilang ingatan, hilang kesadaran, ODGJ lah seperti itu, tetap dia seorang Habib, tetap dia harus jadi wali. Ya kan, kalau ada Habib yang gila, bagi mereka itu kan dicabut akalnya dan jadi wali, teman-teman, harus dihormati. Tapi beda halnya dengan kiai, kata Bahar Smith. Coba kita lanjut. Terus fal alim, orang yang berilmu. Maksudnya orang berilmu yang bukan Habib. Orang berilmu yang bukan Habib. Bagaimana kira-kira? Coba kita simak. Idza junna la yusamma aliman. Kalau orang berilmu ada ustadz. Oke, Ustadz. Ini ustadz gila. Ustadz gila. Ilmunya ada. Oke. Masih tetap ada ilmunya. Ada ilmunya. Atau hilang? Tetap dipanggil ustadz atau enggak? Oke. Kalau Mezir, Al-Ghadri. Kalau Habib yang gila tetap dipanggil Habib, tetap dipanggil Syarif. Kenapa? Karena tadi darah daging. Darah. Ya, tadi itu karena darah. Bahkan saking nekatnya mereka itu, teman-teman, agar semakin dimuliakan, agar semakin dijunjung, agar semakin dielu-elukan, darah mereka minum. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebentar hari. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Yang mereka yakini sebagai darah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka minum biar semakin dikeramatkan dan semakin dianggap cucu Nabi, si paling cucu di dalam tubuh kami. Begitu. Jadi kalau ada seorang Habib gila, stres, ODGJ, tetap Habib, tetap mulia, bahkan yang lebih hebatnya jadi wali. Wali majeduk kata mereka. Ya, wali majeduk. Tapi kalau ada ustadz, ulama, kiai, atau siapapun itu yang bukan Habib, alim, ahli ilmu, apa yang terjadi? Hilang kekiaiannya, keustadannya hilang, teman-teman. Nggak bisa dipanggil kiai sudah. Langsung dipanggil orang gila. Bayi onta atau piiknya onta. Oh, piiknya onta, ternyata piiknya onta lebih tepatnya. Namanya Samson. Oh, namanya Samson, Gus. Nama dari anaknya itu Samson. Oh, ya. Bagaimana komentarnya tentang onta ini, Gus? Ya, tidak ada komentar, kan langsung Gusti Allah. Oh, oke. Jadi onta ini sudah dijadikan oleh Gusti Allah langsung Ya, gitu. betul. Mempunyai nama dari Gusti Allah. Semua yang diciptakan itu berarti ya? Ya. Mempunyai nama masing-masing dari Gusti Allah. Oh, begitu, Gus. Kalau bentuknya kenapa kok tidak sebesar yang ada di Arab Saudi, Gus? Oh, yang di Arab Saudi itu kan pilihan. Oh, yang di Arab Saudi pilihan? Ya, yang buat anu-anu tok ya. Berapa tunggangan? Buat tunggangan memang, Gus. Ya. Saya belum pernah ke Arab Saudi, tidak pernah. Oh, belum pernah, Gus. Kalau ke Malaysia itu yang kemarin, Gus? Malaysia itu Sumatera. Oh, ke Sumatera. Nah, jadi Sumatera. 3 negara pindah kabupaten, yaitu Malaysia pindah ke Putrajaya, Indonesia pindah ke Kuta, dan Myanmar pindah ke Myanmar. Pindah ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur. Pindah ke Putrajaya. Pindah ke Putrajaya, Ya, Kuala Lumpur. kota besar seperti Surabaya ini, Putrajaya itu. Iya. Tapi pernah sampai ke Malaysia? Indonesia pindah ke Kuta. Iya. Kata Tuhan pernah.
Oh begitu. Tapi ada satu fakta unik bahwa jangankan Habib ya teman-teman, para kiai juga ada yang gila atau Gus yang mereka juluki sebagai Gus Ja'far. Saya tanya kepada kalian, kenapa kegusannya tidak hilang? Masih ada itu titel Gusnya. Harusnya dibuang Gus, dipanggil Ja'far saja, agak perlu dipanggil Gus Ja'far. Ada seorang kiai yang hilang kesadaran, tapi dipanggil apa? Tetap dipanggil kiai, bahkan naik derajatnya. Bagi kalian, ini bukan pendapat para habaib teman-teman, tapi bagi orang-orang sufi. Bagi orang-orang sufi, kalau ada orang gila karena amalan-amalan tertentu, dengan tirakat-tirakat tertentu, maka mereka menjadi wali majdub. Jadi wali majdub. Entahlah kalau menurut kalian bagaimana. Apakah iya? Kalau kita berbicara ya, ini kalau kita berbicara masalah orang gila Habib, tetap jadi Habib. Tapi kalau ada kiai gila, gak jadi kiai lagi. Saya pengen tanya kepada kalian. Sebenarnya Habib itu julukan, gelar, atau titel yang bisa didapatkan melalui hal tertentu? Coba dijawab. Kira-kira didapatkan dari mana itu gelar Habib? Sampai-sampai memberikan statement sedemikian rupa. Kalau seorang Habib gila, stres ODGJ, tetap jadi Habib. Nggak hilang titel Habibnya. Ya iyalah, kan klan. Mau segila apapun ya tetap Alawi. Begitu. Jadi kalau ada seorang Habib gila, stres, ODGJ, tetap Habib, tetap mulia, bahkan yang lebih hebatnya jadi wali. Wali majdub kata mereka. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Apa ketawa-tawa apa?